Halo, jumpa lagi dengan Oma Ning. Seperti biasa, Oma selalu ingin berbagi sehat cara alami, ya. Dan kali ini Oma ingin bernostalgia nih. Oma itu dari sejak kecil ya, itu senang bercocok tanam. Dulu waktu tinggal di Jogja, Oma malah bikin sawah, nanam sayur-sayuran, nanam segala macam yang Oma kepingin. Ada cabai, ada tomat. Dulu bagus sekali tanaman Oma. Itu memang sudah menjadi apa ya, hobi gitu. Nah, setelah Oma menikah, tinggal di Jakarta ya kan. Nah, waktu awal-awal masih punya halaman. Lama-lama halamannya jadi bangunan ya. Tetapi Oma nggak kurang akal ya. Itu sekitar tahun 99 ya, Oma itu mencoba berkreasi. Gimana ya, lahannya nggak ada ya, sangat sempit sekali, adanya cuman ini bangunan yang di atasnya ada dak, dibikin dak. Jadi di bawahnya kamar, atasnya dak untuk bikin sawah mini. Makanya Oma bikin buku, tulisan buku yang diterbitkan oleh Grasindo, namanya Sawah Mini di Atas Kamar. Orang pada bingung apa gitu Buning. Ya karena memang sawahnya Oma seperti sekarang ini nih. Ya seperti sekarang ini di bawahnya kamar. Di atasnya ini sawah, seperti sawah ya. Cuman kalau zaman dulu Oma nanamnya itu pakai tanah. Ya, bertumpuk-tumpuk dibikin seperti ini juga ya. Tetapi sekarang karena ada perkembangan teknologi, Oma kepingin gimana caranya tetap bisa bercocok tanam tetapi nggak kotor. Jadilah Oma bersama anak Oma tuh namanya Mas Bimo yang terus membantu ngakal-ngakalin gimana caranya kita tetap ingin yang organik ya, tetapi kemudian tidak kotor gitu ya. Nah akhirnya Oma bersama anaknya Oma nih bikinlah ini seperti ini, apa ini namanya, pralon-pralon ya. Jadi ini tidak menggunakan pupuk, tidak menggunakan tanah, hanya menggunakan ini box seperti ini ya. Ini di dalamnya ada kolam, ada bukan kolam sih ya namanya, pokoknya ada air untuk memelihara ikan ya. Lalu ada mesin yang bisa membuat sirkulasi air. Jadi dari bawah air ininya, kolam ikan kecilnya ini terus naik ke atas, nanti terus bisa turun ke bawah. Itu udah anak Oma yang ngerti. Tetapi inilah caranya mau membuat tanaman yang serba organik ya. Nah, biasanya memang aquaponik ini pada nanam sayuran. Tetapi karena Oma ini herbalis, jadi Oma coba nggak usah sayuran, tetapi herbal yang bisa berfungsi sebagai sayuran. Nah, antara lain ini nih ya. Ini ada daun jintan. Nih, ini gampang sekali nih ya. Oh, ini kebetulan nih Oma contohin cara mengembangkan daun jintan misalnya ya. Nah, ini lihat nih. Ini kayaknya belum, udah mulai tumbuh akar kecil sedikit. Ini gampang sekali. Jadi hanya lihat nih. Kita memotong ininya nih seperti ini nih. Nih tidak ada akarnya, tapi kita langsung cuma di taruh di wadah seperti ini ya. Ini lalu kemudian dimasukkan di lubang pralon ini gitu ya. Nah, ini antara lain ini. Jadi dia bisa hidup, nanti berakar. Contohnya yang sudah berakar, Oma contohin mana ya? Coba. Nah, ini dia. Nih, lihat nih. Nih kalau sudah hidup berakar seperti ini. Tuh, ya. Nah,
Ini tadinya juga cuma dipotong seperti ini ya, dipotong lalu diletakkan di sini, lalu kemudian dimasukkan di pralon. Nah, bedanya kalau yang ini yang model aquaponik ini malah justru tidak dikasih mesin, nggak pakai mesin sama sekali. Kalau yang ini hanya pralon yang dibuat sedemikian rupa nih, sehingga kita tetap bisa nanam, cuman ini mesti rajin ngasih air ya. Oke, nah airnya juga air dari akuarium, dari tempat kita pelihara ikan, jadi makanya bisa tetap hidup ya, walaupun mesti rajin-rajin kita untuk memperbaiki gitu ya. Nah, selain ini jinten gampang ya, jadi hanya disetek. Kemudian ini juga, kalau ini kan daun nih sudah berakar juga nih, lihat nih. Ini juga tadinya cuman dipotong saja. Ya, dipotong saja. Contohin Oma ya. Nih, cuman begini. Ini dandang gendis namanya. Bagus sekali untuk penderita diabetes ya. Nih, cuman jadinya caranya potong begini, langsung dimasukkan ke wadahnya sini. Udah, nanti biarin aja hidup, nanti bertumbuh akarnya. Ini, jadi jinten seperti itu, dandang gendis juga. Kemudian kalau, nah ini baru mulai tumbuh nih, lihat nih. Ini daun mint atau menta piperita ya. Ini sudah berakar ya. Ini juga sangat mudah sekali budidayanya. Jadi tidak harus ada akarnya. Kalau nanam daun mint ini misalnya contoh ya, cuman begini nih. Ini kalau udah panjang-panjang, nanti kita bisa kembangkan lagi di wadah yang lain. Lalu cuman dipotong-potong begini, masukkan di wadahnya, misalnya begini nih supaya nanti jadi subur. Nah, cuman begitu saja, gampang sekali kan. Nah udah begitu. Sama halnya dengan ini, kok bisa subur ya, udah karena ini memang sudah lama nih, sudah lama Oma tanam sehingga ini subur nih. Daunnya bisa gede-gede nih kalau yang ini, karena udah lama nih ya. Nih bagus ya. Oke, ini daun jinten, ini dandang gendis, ini daun mint atau menta. Kemudian juga ada sambung nyawa. Nih, kalau sambung nyawa juga bisa saja, cuman seperti ini nih, udah berakar juga. Jadi benar-benar hanya disetek. Ini namanya disetek ya. Jadi kalau disetek tuh caranya, maaf nih, gini nih. Nah, ini namanya disetek. Setek itu cuma dipotong, nanti tancepin lagi. Nah, gitu. Nah, yang ini juga begitu nih. Misalnya, ini sambung nyawa juga. Jadi supaya lebih nampak subur, dipotong, kalau udah kepanjangan tancepin ke sini, nanti dia jadi banyak lagi begitu ya. Nah, begitu juga tanaman obat yang lain juga seperti itu, mudah sekali. Ini gampang sekali untuk di stek ya. Jadi tidak kotor karena kita tidak pakai tanah ya. Kalau soal hama misalnya, rata-rata hama yang tanaman obat ini itu seringnya belalang. Belalang itu Oma tiap kali kejar-kejaran sama dia ya, karena dia sering datang gitu. Itu yang sering membuat tanaman kita. Tapi kalau yang ini mereka kok nggak mau nggak mau makan ini. Kalau daun mint, daun jinten dia nggak mau. Apa karena mengandung minyak atsiri ya? Tapi kalau yang rentan penyakit, ini nih, ini daun ginseng ya. Nih daun ginseng ini nih seperti ini ya. Oke, kalau daun ginseng itu rata-rata belalang mau banget. Jadi kadang-kadang ya udah duluan siapa yang makan ginsengnya nih. Ini baru kita setek ya. Nih bolong-bolong begini nih kalau daun ginsengnya ya. Ini karena belalang gitu. Oke, jadi gampang sekali ya kalau kita mau mengembangkan tanaman obat, mau bikin pembibitan, ternyata nggak harus pakai tanah, hanya pakai air
kolam ikan atau air akuarium, dari akuarium ikan ya, yang kalau diukur nanti dia memang mengandung nutrisi yang baik ya untuk tanaman. Begitu, sudah jelas ya bagaimana kalau kita mau budidaya tanaman obat tetapi tangan kita tetap bersih, tidak harus ada cacingnya ya. Ini cara Oma, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita terus bisa belajar untuk bisa mengembangkan tanaman obat milik Indonesia ya. Oke, semua orang bisa sehat.